Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya, orang-orang yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada materi hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebelum Bapak menyampaikan materi sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami sifat-sifat wajib bagi Allah. Apakah ada yang tahu apa artinya sifat wajib Allah? Baik, Bapak akan jelaskan. Sifat wajib Allah artinya sifat-sifat yang pasti dimiliki Allah, yang melekat pada Allah dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sifat-sifat wajib ini menunjukkan kesempurnaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Menurut para ulama, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memiliki sifat-sifat wajib karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Ayo coba, apakah sudah tahu berapa jumlah sifat wajib bagi Allah? Iya, betul. Allah memiliki 20 sifat wajib yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim untuk lebih meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini ada satu nadom 20 sifat wajib bagi Allah agar kita mudah menghafalnya. Kita lantunkan bersama-sama ya. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadirun muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Nah anak-anak, setelah tadi kita bersama-sama melantunkan satu nagom atau lagu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sekarang Bapak akan jelaskan satu persatu sifat-sifat wajib bagi Allah. Tolong disimak. Yang pertama, wujud. Ayo, siapa yang sudah tahu apa artinya wujud? Iya, betul. Wujud artinya ada, yaitu
Adanya alam semesta ini dengan segala isinya karena adanya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kidam, artinya dahulu atau terdahulu, yaitu Allah itu maha awal, tidak diawali atau didahului oleh siapapun, atau tidak didahului oleh apapun. Yang ketiga, baka, artinya kekal. Maknanya, Allah itu tidak akan mati dan Allah itu tidak akan pernah musnah. Meskipun pada hari kiamat nanti semua akan hancur, binasa, mati, tetapi tidak dengan Allah karena Allah maha kekal. Nah, selanjutnya yang keempat, mukhalafatul lil hawadis, artinya berbeda dengan makhluknya. Nah, Allah itu tidak ada yang akan menyamai apapun dan oleh siapapun. Tidak akan ada yang menyerupai dan menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kelima yaitu qiyamuhu binafsi. Artinya Allah itu berdiri sendiri. Berarti Allah tidak butuh siapapun karena Allah maha berdiri sendiri. Nah, yang keenam, wahdaniyat. Ayo, ada lagi gak yang bisa menjawab? Apa artinya wahdaniyat? Nah, betul sekali. Wahdaniyat artinya esa atau tunggal. Maknanya Allah itu tidak terbilang dan tidak berbilang. Allah hanya satu. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, kodrat, artinya kuasa. Ada gak yang bisa menjelaskan? Ayo, yang bisa menjelaskan angkat tangan. Baik, ya. Kalau tidak ada, perhatikan. Allah yang menguasai alam semesta beserta isinya. Karena Allah memiliki sifat kuasa. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini adalah ada dalam kekuasaan Allah. Selanjutnya yang kedelapan yaitu iradat, artinya berkehendak atau berkemauan, yaitu Allah menghendaki apapun yang ia inginkan. Allah juga dapat mewujudkan semua sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Nah, selanjutnya yang kesembilan, ilmu, artinya betul, ilmu itu artinya yaitu mengetahui. Ini berarti Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu hayat. Hayat artinya hidup. Allah maha hidup. Allah tidak akan mati. Allah akan hidup selama-lamanya. Yang ke-11 yaitu sama atau sam'un. Artinya Allah maha mendengar. Nah, anak-anak, ketika kita berdoa, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap doa kita. Jadi, ketika kita berdoa harus khusyuk. Apa yang terlintas di benak kita, di pikiran kita, setiap ucapan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh mengucapkan, membicarakan sesuatu hal yang buruk karena Allah pasti mendengarnya.
Yang ke-12, basor, artinya melihat. Perbuatan apapun yang kita kerjakan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita berbuat yang baik-baik, janganlah kita berbuat yang tidak baik, karena segala perbuatan itu Allah pasti melihatnya. Yang ke-13, kalam, artinya berbicara. Nah, anak-anak, ayo siapa yang suka ngaji atau membaca Al-Quran? Alhamdulillah semuanya suka mengaji ya, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Artinya segala apa yang ada di Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 yaitu kaunuhu qadiron atau qadiron. Artinya keadaannya yang berkuasa. Seperti tadi disampaikan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah menguasai seluruh alam semesta ini. Tidak ada satu kuasa pun yang ada di alam semesta ini, di bumi ini, mampu menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15 yaitu kaunuhu muridan. Artinya keadaannya yang berkehendak, menentukan. Artinya setiap yang terjadi di alam semesta ini, di bumi ini adalah sudah menjadi kehendak Allah. Baik yang baik, baik yang buruk, itu sudah menjadi kehendaknya Allah. Kita sering mendengar berita ada gunung meletus, tsunami, musibah lainnya, itu sudah menjadi kehendak Allah. Yang ke-16, kaunuhu aliman, artinya keadaannya yang mengetahui. Sama juga tadi disampaikan Allah itu maha mengetahui. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Bahkan ketika kita belum mengetahui pun Allah itu sudah mengetahuinya. Selanjutnya yang ke-17 yaitu kaunuhu hayan, artinya keadaannya yang hidup. Sama tadi juga disampaikan Allah itu maha hidup, Allah itu tidak akan mati. Selanjutnya ke-18 yaitu kaunuhu sami'an. Sama Allah adalah maha mendengar. Allah mampu mendengar hal terkecil pun atau tersembunyi pun Allah maha mendengar. Allah pasti mendengar setiap ucapan kita. Meskipun masih dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Maka senantiasalah kita untuk berbicara yang baik-baik. Hindarilah untuk berbicara yang kurang baik karena Allah akan mendengar setiap ucapan kita. Yang ke-19 yaitu kaunuhu basiron. Artinya keadaannya yang melihat. Sama juga seperti yang tadi disampaikan di awal, Allah itu maha melihat. Artinya kita harus selalu berbuat hal-hal yang baik, hindari perbuatan yang tidak baik karena Allah maha melihat. Yang terakhir, yang ke-20 yaitu kaunuhu mutakaliman. Artinya keadaannya yang berbicara. Ini juga sama tadi halnya dengan kalam. Allah itu maha berbicara. Ucapan-ucapan Allah itu tertuang di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran sering disebut sebagai kalamullah. Al-Quran juga disebut sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, setelah tadi kita bersama-sama membahas 20 sifat-sifat wajib bagi Allah beserta artinya dan penjelasannya, sekarang Bapak akan sampaikan hikmah mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disampaikan bahwa Allah itu maha sempurna,
sifat wajib Allah juga sangat sempurna. Kita harus disiplin dalam hidup, kita harus bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui semua perilaku kita. Allah juga berkuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Dan semoga pembelajaran hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Bapak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.